Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami kelompok 3, mata kuliah Psikologi Lintas Budaya dari Psikologi Islam IAIN Surakarta. Di sini kami akan menjelaskan mengenai budaya dan emosi. Kelompok 3 beranggotakan saya sendiri, Muhammad Kofal Sodik, lalu ada Dia Perwitawardani dan Zesfioza. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan atau berdiskusi mengenai beberapa hal terkait budaya dan emosi. Yang pertama, perkembangan emosi manusia, lalu yang kedua, landasan biologis emosi dasar, yang ketiga, bagaimana budaya mengatur tentang sistem emosi dasar, yang keempat, mengenai budaya, bagaimana budaya membangun tentang pengalaman emosional, dan terakhir, bagaimana budaya membentuk konsep, sikap, nilai, dan keyakinan tentang emosi. Yang pertama dan kedua, mengenai perkembangan emosi manusia dan landasan biologis emosi dasar, akan dijelaskan oleh saudari Zesfioza. Padanya saya persilahkan. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang perkembangan emosi manusia. Next. Emosi itu adalah reaksi neurofisiologi sementara terhadap peristiwa yang memiliki konsekuensi bagi kesejahteraan individu, membutuhkan tanggapan perilaku segera. Sistem komponen emosi itu meliputi pengalaman subjektif, perilaku ekspresi, reaksi fisiologis, kecenderungan perilaku, dan kognisi. Emosi itu bersifat fungsional dan berlangsung cepat, tidak seperti mood yang tahan sampai berhari-hari atau berjam-jam. Next. Evolusi otak menyebabkan peningkatan kapasitas kognisi seperti memori, bahasa, dan problem solving. Kapasitas kognitif menyebabkan perbedaan intensitas dan kompleksitas emosi dasar seperti marah. Marah itu tidak hanya marah, ada yang bersifat jengkel, gelisah, frustasi, dan lain-lain. Emosi manusia lebih kompleks daripada emosi-emosi dasar, yang mana hewan juga memiliki emosi tersebut. Next. Selanjutnya ada peran budaya. Budaya menyediakan koordinasi sosial dan organisasi hubungan yang diperlukan. Budaya menjaga tatanan sosial, termasuk mengenai aturan atau regulasi terkait emosi. Budaya mengatur emosi dalam berbagai cara. Yang pertama, mengatur emosi dasar yang berbasis biologis, membangun pengalaman emosional yang unik, dan yang terakhir ada membentuk konsep, makna, sikap, nilai, dan keyakinan terkait dengan emosi. Next. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang landasan biologis emosi dasar. Yang pertama, ada universalitas dalam emosi. Apa sih universalitas itu? Universalitas itu adalah kesamaan antar budaya terkait emosi. Ini berawal dari teorinya Charles Darwin yang mengatakan bahwa cara ekspresi emosi manusia itu sama persis di seluruh dunia. The Universality Study mengelompokkan menjadi 6 ekspresi emosi universal seperti marah, jijik, takut, senang, sedih, dan terkejut. Selanjutnya ada studi universalitas lanjutan. Studi universalitas terkait pengenalan emosi menghasilkan bahwa emosi itu dikenali secara universal atau umum. Emosi universal dan menghasilkan emosi universal ketujuh yaitu konten atau hina. Selanjutnya penelitian terkait respon fisiologis terhadap emosi menghasilkan emosi membantu untuk mempersiapkan tubuh untuk bereaksi
Seperti emosi takut akan menghasilkan lari. Selain itu, penelitian terkait pengalaman emosional subjektif menghasilkan lebih banyak persamaan antar budaya dibandingkan perbedaan dalam hal pola respon psikobiologis. Penelitian terkait pengalaman subjektif koherensi sistem respon emosi menghasilkan 3 sistem respon, yaitu perilaku ekspresi, pengalaman emosional, dan sensasi fisiologis yang berkorelasi atau sembang. Penelitian terkait anteseden emosi menghasilkan bahwa semua kategori peristiwa yang memicu suatu emosi umumnya terjadi pada semua budaya. Selanjutnya, penelitian terkait proses penilaian appraisal emosi menghasilkan lebih memiliki persamaan antar budaya dibandingkan perbedaan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Dia Perwitawadani tentang regulasi budaya. Kepada Dia Perwita dipersilahkan. Baik, terima kasih Bu Syilda. Selanjutnya adalah regulasi budaya, sistem emosi dasar. Walaupun manusia itu memiliki emosi dasar yang sama, tetapi budaya itu mempengaruhi emosi tersebut. Dalam mempengaruhinya itu dapat dilakukan dengan 2 cara, yaitu yang pertama adalah kalibrasi. Kalibrasi front end dan kalibrasi back end. Yang pertama adalah kalibrasi front end. Kalibrasi front end adalah proses di mana budaya itu mempengaruhi antecedent dan penilaian atau appraisal emosi. Perbedaan budaya dalam antecedent emosi adalah antecedent adalah pemicu atau peristiwa awal munculnya suatu emosi. Jadi di sini budaya itu mempengaruhi munculnya emosi. Contohnya adalah kelahiran dan penghargaan lebih membuat senang pada orang Amerika daripada orang Jepang. Kemudian adalah perbedaan budaya dalam penilaian emosi. Jadi itu budaya itu mempengaruhi penilaian seseorang, penilaian emosi seseorang. Seperti contohnya adalah orang Jepang yang lebih percaya bahwa tidak perlu melakukan sesuatu ketika emosinya muncul dibandingkan orang Amerika. Selanjutnya adalah kalibrasi back end. Kalibrasi back end itu adalah aturan yang mengatur bagaimana suatu ekspresi emosi harus dimodifikasi sesuai layak atau patut dengan keadaan sosial yang terjadi. Intinya adalah di mana seseorang itu beradaptasi dan melakukan ekspresi sesuai keadaan yang ada pada saat itu. Ada beberapa cara untuk mengatur ekspresi seseorang itu. Di antaranya adalah yang pertama, simplification atau mengungkapkannya secara minim atau kurang dari perasaan asli. Maksudnya adalah contohnya ketika kita sedang marah, tetapi kita menahan
dan kemudian menunjukkan hanya sebagian dari kemarahan kita. Yang kedua adalah amplification. Amplification adalah atau mengungkapkan emosi kita secara berlebihan. Contohnya adalah ketika kita sedang marah. Nah, ketika kita marah, kita selanjutnya sampai melempar barang di depan kita dan mengungkapkannya secara berlebihan. Kemudian yang ketiga adalah neutralization. Neutralization adalah tidak menunjukkan apa-apa, tidak menunjukkan emosi apa-apa. Jadi kita itu marah, tapi kita nggak mengungkapkannya. Kemudian yang keempat adalah qualification. Qualification itu mengungkapkannya tetapi ditambah dengan emosi yang lain. Contohnya adalah ketika kita melihat teman kita sedang terjatuh. Nah, emosi yang kita ungkapkan itu adalah kita sedih, tetapi kita tersenyum melihat teman kita terjatuh. Jadi itu sedih tapi kita senang gitu. Terus yang kelima adalah masking. Masking adalah menyembunyikannya dengan menunjukkan emosi lain. Jadi ketika kita marah nih, ketika kita sedang marah, tapi kita mengungkapkannya dengan senang gitu, bilang nggak apa-apa. Kemudian yang terakhir adalah simulation. Simulation itu adalah menunjukkan emosi walau sebenarnya tidak merasakan emosi tersebut. Jadi kita itu tidak merasakan marah, tapi kita menunjukkan emosi itu marah gitu. Selanjutnya, kalibrasi budaya, emotion judgment. Emotion judgment adalah di mana budaya itu mengatur bagaimana individu dalam budayanya menilai emosi orang lain. Contohnya adalah budaya individualisme seperti Amerika lebih baik dalam mengenali emosi negatif daripada budaya kolektivisme seperti budaya pada orang Jepang. Kemudian ada istilah in-group advantage. In-group advantage itu adalah di mana seseorang itu lebih dapat mengenali emosi seseorang yang ada pada budayanya sendiri atau sama dengan budayanya sendiri. Nah, in-group advantage ini hanya berlaku ketika emosi yang akan dinilai merupakan emosi yang disengaja. Maksudnya disengaja itu seperti kita merasa senang, bukan yang spontan seperti kaget gitu. Selanjutnya, yaitu konstruksi budaya atau pengalaman emosional. Konstruksi budaya, pengalaman emosional itu adalah di mana budaya itu membentuk pengalaman emosional dengan berbagai cara. Jadi, budaya itu membentuk pengalaman emosional seseorang. Seperti contohnya adalah budaya kolektivisme. Budaya kolektivisme itu cenderung merasakan social engaging atau contohnya adalah rasa salah, malu. Sedangkan
Budaya individualisme cenderung merasakan socially engaging emission. Contohnya adalah rasa bangga, harga diri, kesombongan, dan frustasi. Kemudian selanjutnya akan disampaikan oleh Kopal mengenai konstruksi budaya, konsep, sikap, nilai, dan keyakinan tentang emosi. Kepada Kopal, saya persilakan. Terima kasih kepada saudari Dia mengenai penjelasan sebelumnya. Di sini saya akan mencoba menjelaskan mengenai konstruksi budaya, mengenai bagaimana budaya mempengaruhi konsep, sikap, nilai, dan keyakinan individu mengenai emosi. Gitu. Pertama, bagaimana budaya mempengaruhi konsep emosi. Jadi, nih, dapat dilihat di poin pertama bahwa pengertian emosi dapat berbeda antar budaya. Bahkan ada budaya yang tidak memiliki kata emosi, seperti Tahiti dan Nivalo. Nah, selain itu konotasi kata atau jadi kan tadi sudah disebutkan bahwa terdapat beberapa budaya yang tidak memiliki kata emosi, tapi tetap ada budaya yang memiliki kata emosi. Namun jika memiliki kata emosi pun budaya ini bisa berbeda dalam konotasinya atau pengertiannya atau pemahaman kata tersebut. Contohnya terkait penelitian Matsuyama. Jadi Matsuyama ini meneliti tentang di dalam bahasa Jepang terdapat beberapa kata yang berhubungan dengan emosi. Yaitu kata-kata yang secara umum memang dianggap emosi, seperti marah dan sedih. Dan juga terdapat kata-kata yang sebenarnya kalau orang Amerika itu tidak menganggap itu sebagai emosi. Contohnya emosi beruntung dan penuh perhatian. Nah, di dalam bahasa Jepang, beruntung dan penuh perhatian itu termasuk kata emosi. Sedangkan dalam orang Amerika tidak menganggap itu sebagai emosi. Maka kenapa kok ada perbedaan-perbedaan ini? Nah, perbedaan-perbedaan ini menunjukkan adanya pemahaman akan konsep emosi yang berbeda antar budaya. Begitu. Lalu selanjutnya mengenai kategori emosi. Itu yang pertama, poin pertama, kata emosi dapat berbeda makna antar bahasa. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya, bahwa jika budaya memiliki bahasa kata emosi pun, mereka bisa memiliki pemahaman yang berbeda mengenai kata emosi. Contohnya terhadap ada di Jerman, dalam bahasa Jerman ada kata Schadenfreude, yang artinya kesenangan yang berasal dari kesengsaraan orang lain. Nah, di dalam bahasa Jerman ada kata emosi untuk keadaan seperti itu, yang memiliki istilah atau kata Schadenfreude. Lalu ada juga di dalam bahasa Arab menunjukkan bahwa tidak ada kata yang pas atau kata yang dapat menggambarkan kata frustasi. Jadi bahkan di Arab tidak ada kata frustasi juga. Nah, bukan berarti jika dalam bahasa Arab tidak terdapat kata frustasi, bukan berarti mereka orang Arab tidak pernah merasakan frustasi. Benar begitu bukan? Ya jelas. Nah, di sinilah terdapat beberapa perbedaan antar budaya. Kenapa kok bisa beda gitu. Nah, budaya dapat melakukan hypercognize atau hypocognize. Apa sih kedua istilah tersebut? Jadi hypercognize, hyper kan lebih atau terlalu, ya kalau hypo kan kurang atau minim. Nah, hypercognize itu yaitu keadaan atau enggak fenomena terlalu mengakui, terlalu mengenali suatu emosi tertentu. Contoh dalam bahasa Inggris, contoh ada sedih itu macam-macam, ada atau enggak marah ada macam-macam bahasanya, ada kayak gelisah, ada gelisah, jengkel, dan lain-lain, dan itu banyak sinonimnya. Tetapi ada juga budaya
di sisi lain ada budaya yang hypocognize, yaitu yang yang kurang mengakui terhadap suatu emosi tertentu, bahkan sampai kurang mengakui seperti kejadian yang sebelumnya saya ceritakan bahwa di dalam bahasa Arab bahkan tidak terdapat kata frustasi. Nah, kejadian-kejadian tersebut disebabkan adanya hypercognize dan hypocognize. Jadi ketika suatu budaya tertentu melakukan hypercognize atau terlalu mengakui suatu emosi tertentu, maka akan terdapat banyak kosakata atau penjelasan emosi mengenai terkait emosi tersebut. Sedangkan jika budaya melakukan hypocognize atau kurang mengakui terhadap suatu emosi tertentu, maka kosakata atau pembenaran kata atau pembenaran emosinya akan sedikit mengenai emosi tersebut. Begitu maksudnya. Lalu lanjut mengenai lokasi emosi. Nah, di sini budaya memiliki perbedaan. Bisa budaya memiliki perbedaan mengenai lokasi emosi. Contohnya nih, Amerika menganggap emosi itu berada dalam individu, dan khususnya di hati. Berbeda dengan orang Samoa, aborigin Pintupi, Solomon, itu mereka mendefinisikan emosi, menjelaskan emosi sebagai hubungan, gitu. Hubungan antara individu dengan individu atau individu dengan peristiwa. Nah, bisa berbeda kan, gitu. Sedangkan orang Jepang itu menganggap emosi itu berada dalam hara. Hara itu perut, gitu. Nah, di sini terletaklah perbedaan-perbedaan budaya mengenai emosi, begitu. Nah, fakta mengenai adanya perbedaan-perbedaan ini menunjukkan bahwa penekanan budaya tersebut terkait emosi. Maksudnya gimana? Contoh, seperti orang Samoa aborigin Pintupi mengatakan emosi merupakan hubungan antara individu atau individu dengan peristiwa, itu menunjukkan bahwa budaya mereka itu menekankan pada pentingnya hubungan sosial. Nah, begitu. Nah, jika pengertian lokasi atau pengetahuan tentang lokasi emosi berbeda, maka pemahaman akan emosi pun akan berbeda antar budaya. Gitu. Lalu lanjut mengenai sikap, nilai, dan keyakinan tentang emosi. Nah, di sini budaya dapat mempengaruhi sikap, mempengaruhi nilai, mempengaruhi keyakinan terkait emosi ini. Contohnya mempengaruhi sikap. Ada menurut Schwartz dan Ross, ada nilai yang universal di antara budaya-budaya, yaitu affective autonomy. Apa sih affective autonomy? Dalam bahasa Indonesianya secara transliterasi kaku itu artinya otonomi afektif. Apa sih maksudnya itu? Itu sejauh mana suatu budaya menekankan promosi atau perlindungan upaya independen atau kemandirian seseorang untuk mendapatkan pengalaman positif. Agak rumit pengertiannya memang. Jadi kalau saya kalau saya bahasakan lebih simpel sih seperti ini. Sejauh mana sih budaya itu mendorong individu dalam budayanya, masyarakat budayanya itu untuk mandiri, untuk independen, untuk mandiri, biar apa? Biar mencapai kebahagiaannya gitu. Nah, di sini dalam penelitian mereka, Schwartz dan Ross itu menunjukkan bahwa negara-negara seperti Prancis, Swiss, Kanada, Denmark, Australia itu sangat menghargai nilai ini. Jadi nilai-nilai affective autonomy di negara-negara tersebut tinggi. Sedangkan kebalikannya kayak negara seperti Mesir, Kamerun, Yaman, Senegal, Ghana itu tingkat nilai tersebut itu rendah. Jadi kurang menghargai nilai-nilai ini. Jadi mereka tidak terlalu mendorong masyarakatnya untuk independen dalam mencari kebahagiaannya gitu. Lalu lanjut ada mengenai nilai universal juga antar budaya dari Hofstede. Hofstede ini menjelaskan bahwa ada nilai universal berupa uncertainty avoidance, yaitu penghindaran ketidakpastian. Maksudnya apa? Yaitu sejauh mana individu merasa terancam oleh suatu situasi ambigu atau tak dikenal, dan sejauh mana mereka mengembangkan pemahaman sistem ritual untuk menghindari hal-hal tersebut.
Singkatnya kayak gini, sejauh mana budaya itu membentuk atau mengatur masyarakatnya itu menghindari ketidakpastian, gitulah contohnya. Nah, dalam penelitian beliau menghasilkan bahwa negara Yunani, Portugal, Guatemala, Uruguay, dan Belgium memiliki peringkat tinggi pada nilai ini, sedangkan negara seperti Singapura, Jamaika, Denmark, Swedia, Hong Kong memiliki peringkat terendah pada uncertainty avoidance. Artinya masyarakat Singapura, Jamaika, Denmark itu kurang suka dengan ketidakpastian gitu. Bukan, salah, sorry. Artinya kalau memiliki nilai tingkat yang rendah, berarti ya benar-benar. Berarti mereka itu kayak negara seperti Singapura, Jamaika kan dia memiliki nilai yang rendah terkait uncertainty avoidance. Berarti mereka lebih suka uncertainty, maksudnya lebih berani terhadap ketidakpastian. Sedangkan kayak negara seperti Yunani, Portugal yang memiliki nilai tinggi terhadap uncertainty avoidance, berarti dia semakin menghindar terhadap ketidakpastian, gitu. Selain itu, budaya dapat mempengaruhi perbedaan penilaian emosi. Nah, nilai di sini maksudnya gimana? Nih, bisa dilihat di slide, contohnya seperti ini. Orang Eropa dan Asia Amerika lebih menghargai perasaan positif berasa tinggi. Sedangkan orang Hong Kong lebih menghargai perasaan positif berasa terendah. Maksudnya apa sih? Jadi orang Eropa Asia Amerika itu lebih menghargai perasaan positif berasa tinggi, berhasrat tinggi. Maksudnya apa? Perasaan positif berasa tinggi itu seperti kegembiraan, kegirangan. Jadi yang benar-benar aktif. Gitu. Orang Eropa Asia Amerika lebih menghargai perasaan-perasaan tersebut. Sedangkan kalau orang Hong Kong, dia lebih suka perasaan positif yang tidak berasa tinggi lah, berasa terendah. Maksudnya yang nggak terlalu aktif banget. Contohnya perasaan tenang, jadi nggak aktif banget itu. Jadi ada perbedaan penilaian emosi antar budaya seperti itu. Lalu ada budaya membentuk keyakinan masyarakat mengenai emosi, keyakinan tentang emosi. Budaya dapat mempengaruhi pada aspek ini juga, di mana contohnya budaya kolektivis cenderung menghubungkan emosi dengan penilaian sosial dan percaya bahwa emosi cerminan hubungan sosial. Nah, sini nih, budaya kolektivis atau budaya yang menjunjung tinggi sosial seperti Jepang dan lain-lain, itu dia itu cenderung menghubungkan emosi dengan hubungan sosialnya dan menganggap emosi itu sebagai cerminan. Jadi ketika emosinya buruk, orang-orang yang berasal dari budaya kolektivis, dia merasa, oh kayaknya ini hubungan sosial saya lagi buruk nih, gitu. Nah ini berbanding terbalik dengan budaya individualis, seperti Amerika contohnya. Mereka menghubungkan emosi ya dengan diri mereka sendiri, begitu. Dan dia menganggap emosi ini ya cerminan diri saya sendiri aja. Jadi ketika emosi saya buruk, berarti ada yang salah dengan saya sendiri. Nah, perbedaan budaya terletak di situ, terletak di keyakinan masyarakat mengenai emosinya. Nah, jadi sekian penjelasan terkait budaya dan emosi. Jadi setelah yang kami jelaskan mengenai budaya emosi, berikut referensinya. Oke, terima kasih atas waktunya semua karena diberikan waktu untuk menjelaskan mengenai budaya dan emosi. Apabila ada salah kata atau ada salah penjelasan atau penjelasan yang kurang tepat, kurang lengkap, dimohon penonton, viewer, untuk mengoreksi atau menanggapi. Kami sangat berterima kasih atas itu. Dan apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Dan semoga presentasi ini dapat bermanfaat bagi penonton semua. Nah, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.